Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leni Ajeng Permatasari dari Universitas Tekuban Semarang, dari kelompok B1 Audit Bank, dari NIM 1705520089. Saya di sini akan menjelaskan mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.03/2017 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum. Dalam pasal 1 dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimaksud dengan pasal 1 ayat 1 bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu tentang perbankan, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2, lembaga penjamin simpanan atau dapat disebut LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, yaitu tentang lembaga penjamin simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS menjadi undang-undang. Kemudian pada ayat 3, Otoritas Jasa Keuangan atau dapat disingkat OJK, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ayat 4, bank sistemik adalah bank yang karena ukuran aset modal dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lainnya dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan baik secara operasional maupun finansial jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Kemudian pada ayat 5, bank penerima adalah bank selain bank perantara yang menerima pengalihan aset atau kewajiban dari bank asal. Kemudian ayat 6, pemegang saham pengendali atau disingkat PSP adalah badan hukum orang perseorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan ataupun bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, namun yang bersangkutan itu dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian pada ayat 7, direksi adalah yang pertama itu bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu tentang perseroan terbatas. Kemudian direksi bagi bank yang berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali itu diubah terakhirnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yaitu tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, direksi bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu tentang perkoperasian. Kemudian yang keempat, direksi bagi bank kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pinjaman kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yaitu pimpinan kantor cabang dan pejabat atau tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Kemudian pada ayat 8, Dewan Komisaris adalah yang pertama, bagi bank yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu tentang perseroan terbatas. Kemudian Dewan Komisaris yang kedua bagi bank yang berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah adalah Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali itu diubah. Terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yaitu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, direksi komisaris bagi bank yang berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 yaitu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, Dewan Komisaris bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Kemudian ayat ke-9, giro wajib minimum atau disebut GWM adalah giro wajib minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum. Kemudian pasal 2 ayat 1 dalam penetapan otoritas jasa keuangan yaitu status pengawasan bank yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian yang kedua yaitu ayat 2, status pengawasan bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tadi terdiri atas pengawasan normal, pengawasan intensif, atau pengawasan khusus. Kemudian pasal 3 ayat 1, bank dalam pengawasan intensif itu ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan dalam hal bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Kemudian ayat 2, bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat 1 jika memenuhi satu atau lebih kriteria. Yang pertama, rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau disebut dengan KPMM sama dengan ataupun lebih besar dari 8%, namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhi oleh bank. Kemudian yang kedua, rasio modal inti kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian yang ketiga, rasio GWM dalam rupiah itu sama dengan ataupun lebih besar dari rasio yang telah ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank. Namun berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan, bank itu memiliki permasalahan likuiditas yang mendasar. Kemudian yang keempat, rasio kredit bermasalah secara neto atau rasio pembiayaan itu
bermasalah secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan. Kemudian yang kelima, tingkat kesehatan bank dengan peningkat komposit itu 4 atau peningkat komposit 5 dan atau tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peningkat faktor tata kelola 4 atau peningkat faktor tata kelola 5. Kemudian dalam pasal 4 ayat 1 terdapat bank dalam pengawasan intensif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jangka waktu paling lama itu 1 tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Kemudian ayat 2, jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 terdapat dalam pasal 1 itu dapat diperpanjang oleh Otoritas Jasa Keuangan paling banyak itu 1 kali atau paling lama itu 1 tahun hanya untuk bank dalam pengawasan intensif yang memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, rasio kredit bermasalah secara neto atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan dan penyelesaian yang bersifat kompleks. Kemudian kriteria yang kedua yaitu tingkat kesehatan bank dengan peningkat kompositnya itu 4 atau peringkat kompositnya itu 5 dan atau yang ketiga tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 atau peringkat faktor tata kelola itu 5. Kemudian dalam ayat 3 terdapat perpanjangan jangka waktu bank dalam pengawasan intensif karena kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf yang kedua atau yang ketiga disertai peningkatan tindakan pengawasan. Kemudian dalam pasal 5 ayat 1, bank itu ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan khusus. Dalam hal bank itu ditetapkan dalam pengawasan intensif atau bank itu dalam pengawasan normal dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Kemudian pada ayat 2 terdapat bank itu dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam hal memenuhi satu ataupun lebih kriteria berikut. Rasio KPMM kurang dari 8% atau rasio JWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk JWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank dan berdasarkan penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, bank itu mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar atau bank itu mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu yang singkat. Kemudian ayat 3 yaitu bank ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 untuk jangka waktu paling lama itu 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dalam pasal 6 ayat 1 dalam hal bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan yang signifikan. Bank selain bank sistemik wajib mengalami rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian pada ayat 2 pasal 6 terdapat tata cara penyampaian rencana tindak dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh bank selain bank sistemik yang dibuat dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu mengenai peningkatan penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengenai peningkatan tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kemudian pada pasal 7 ayat 1 bank selain bank sistemik
ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 3. Kemudian ayat 2 pasal 7 yaitu bank selain bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh otoritas jasa keuangan mengenai yang pertama penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 atau penetapan perpanjangan jangka waktu bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang dimaksud oleh bank selain bank sistemik. Pada pasal 8 ayat 1 bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian ayat 2 pasal 8 tindakan pengawasan yang telah diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yaitu menghapus buku bank, kredit atau pembiayaan atau penyaluran dana yang tergolong macet dan memberitahukan kerugian bank selain bank sistemik dengan model bank selain bank sistemik. Kemudian membatasi pembatasan remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan atau dewan pengawasan syariah atau imbalan kepada pihak yang terkait. Kemudian yang ketiga terdapat tindakan tidak melakukan pembayaran kembali atau pelunasan instrumen modal inti tambahan atau instrumen modal pelengkap. Kemudian yang keempat tidak melakukan atau menunda distribusi laba. Yang kelima memperkuat atau menambah modal bank selain bank sistemik termasuk melalui setoran modal. Kemudian ada tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian ada membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru. Kemudian ada tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan dan atau penyediaan dana baru. Kemudian menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank selain bank sistemik kepada bank dan atau pihak lain. Kemudian tidak melakukan ekspektasi jaringan kantor, tidak melakukan kegiatan usaha tertentu, menutup jaringan kantor bank selain bank sistemik, tidak melakukan transaksi antar bank, melakukan penggabungan atau peleburan dengan bank lain, menggantikan direksi dan atau dewan komisaris bank selain bank sistemik, kemudian menyerahkan pengelolaan seluruh ataupun sebagian kegiatan bank selain bank sistemik kepada bank lain, kemudian menjual bank selain bank sistemik kepada pembeli yang tersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank selain bank sistemik, kemudian menempatkan pengelola statuter dan atau tindakan pengawasan lain. Kemudian pasal 9 ayat 1 bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif itu wajib menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, menyampaikan realisasi rencana tindak, kemudian menyampaikan daftar pihak yang terkait secara lengkap dan melakukan tindakan lain dan atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Pada ayat 2, dalam hal bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 yang pertama dan yang kedua, selain wajib memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bank selain bank sistemik dan atau PSP wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan yang berguna untuk mengatasi permasalahan permodalan bank selain bank sistemik. Dalam pasal 10, bank selain bank sistemik itu wajib menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 yang pertama dan yang ketiga. Paling lama itu 10 hari kerja sejak bank itu selain bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif. Kemudian dalam pasal 11 ayat 1, rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 yang pertama paling sedikit itu memuat rencana bagaimana perbaikan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi selain bank sistemik disertai dengan jangka waktu penyelesaiannya. Kemudian dalam pasal 10 ayat 2, rencana tindak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu dievaluasi oleh otoritas jasa keuangan paling lama itu 5 hari kerja secara rencana tindak diterima secara lengkap. Kemudian ayat 3, dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh otoritas jasa keuangan, bank selain bank sistemik wajib mengajukan revisi rencana tindak paling lama itu 5 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan. Kemudian pasal 12. Dalam pasal 12 ayat 1 terdapat bank itu selain bank sistemik atau PSP wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 kepada otoritas jasa keuangan paling lama itu 10 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif. Dalam ayat 2, rencana perbaikan permodalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus menggambarkan kemampuan bank selain bank sistemik untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Kemudian ayat 3 pasal 12, rencana perbaikan permodalan itu bank selain bank sistemik dinilai oleh otoritas jasa keuangan paling lama 5 hari kerja sejak rencana perbaikan permodalan diterima secara lengkap. Ayat 4, dalam hal rencana perbaikan permodalan, bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ditolak, bank selain bank sistemik itu wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan paling lama itu 5 hari sejak tanggal penolakan. Kemudian pasal 13. Dalam pasal 13, bank selain bank sistemik wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan realisasi rencana tindak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf yang kedua dan realisasi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 setiap akhir bulan paling lama itu pada hari kerja ke-7 bulan berikutnya. Kemudian realisasi rencana tindak dan atau realisasi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat paling sedikit itu mengenai permasalahan bank selain bank sistemik, tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh bank selain bank sistemik, dan waktu pelaksanaan perbaikan. Kemudian pasal 14 ayat 1, bank selain bank sistemik itu ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal kondisi bank selain bank sistemik membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3. Kemudian ayat 2 pasal 14 itu mengenai penetapan sebagai bank selain bank sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif
yang diberitahukan secara tertulis oleh otoritas jasa keuangan kepada bank selain bank sistemik. Kemudian pasal 15 ayat 1, bank selain bank sistemik ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan dalam pengawasan khusus dalam hal memenuhi kriteria yang dimaksud dalam pasal 5. Penetapan bank yang ayat 2, penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian yang ayat ketiga, selain pemberitahuan kepada bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penetapan status dalam pengawasan khusus itu diberitahukan oleh otoritas jasa keuangan kepada LPS. Kemudian ayat 4, pemberitahuan kepada bank selain bank sistemik sebagaimana yang diatur pada ayat 2 memuat penetapan bank selain bank sistemik itu dalam pengawasan khusus disertai dengan alasan penetapan serta langkah-langkah ataupun tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank selain bank sistemik. Kemudian pasal 16 ayat yang pertama, bank selain bank sistemik itu dalam pengawasan khusus wajib melakukan penanaman modal untuk memenuhi rasio KPMM dan atau kewajiban pemenuhan JWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat yang kedua, penambahan modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib dipenuhi oleh bank selain bank sistemik dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat ketiga. Kemudian pasal 17 yang ayat pertama, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan yang diberitahukan oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian ayat 2, tindakan pengawasan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yaitu melarang bank selain bank sistemik menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan otoritas jasa keuangan untuk sertifikasi Bank Indonesia, sertifikasi bank syariah, sertifikasi deposito Bank Indonesia, surat berharga Bank Indonesia, valuta asing, giro pada Bank Indonesia, tagihan antar bank, dan atau surat berharga negara. Yang kedua, melarang bank selain bank sistemik mengubah kepemilikan bagi pemegang saham yang memiliki saham bank selain bank sistemik sebesar 10% atau lebih, dan PSP termasuk pihak yang melakukan pengendalian terhadap bank selain bank sistemik dalam struktur kelompok usaha bank selain bank sistemik, kecuali telah melaporkan persetujuan otoritas jasa keuangan dan atau memerintahkan bank selain bank sistemik untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham bank selain bank sistemik itu kurang dari 10% kepada otoritas jasa keuangan. Kemudian pasal 18 yang ayat pertama, selain tindakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 dan 17, otoritas jasa keuangan itu berwenang memerintahkan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus untuk melakukan tindakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat kedua. Kemudian ayat 2 dalam pasal 18, tindakan pengawasan yang ditetapkan pada bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif dinyatakan tetap berlaku. Kemudian pasal 19 ayat pertama, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus itu wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan mengenai laporan keuangan terkini berupa neraca dan laporan laba rugi serta rekening administratif. Kemudian rincian aset produktif terkini yang dikelompokkan berdasarkan kualitas. Yang ketiga, peringkat komposit tingkat kesehatan bank selain bank sistemik yang terkini. Kemudian informasi dan dokumen mengenai daftar terkini simpanan nasabah secara agregat yang dikelompokkan berdasarkan nilai nominal, daftar terkini rincian tagihan yang ditagih
rincian tagihan dan kewajiban bank selain bank sistemik kepada pihak yang terkait, dan informasi lain yang diperlukan otoritas jasa keuangan. Kemudian yang kelima, laporan keuangan terkini dari perusahaan yang melaporkan penyertaan modal dari bank selain bank sistemik, selain penyertaan modal serta dalam rangka restrukturasi kredit ataupun pembiayaan. Kemudian laporan struktur terkini kelompok usaha yang terkait bank selain bank sistemik termasuk bank hukum, pemegang saham bank selain bank sistemik sampai dengan ultimate shareholder, dan lokasi proyeksi atau kas untuk jangka waktu 1 bulan mendatang ataupun berdasarkan laporan lain yang terinci selain harian dan dengan frekuensi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian ayat 2, laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan itu paling lama 3 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan khusus. Dalam pasal 20 ayat pertama, otoritas jasa keuangan itu membatasi kegiatan usaha tertentu bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus paling lama itu 1 bulan dalam periode pengawasan khusus apabila otoritas jasa keuangan itu menilai kondisi bank selain bank sistemik semakin buruk dan atau terjadinya pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, dewan pengawasan syariah, dan atau PSP. Kemudian ayat 2 pasal 20 mengenai pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberitahukan oleh OJK kepada bank selain bank sistemik dan LPS. Kemudian pasal 21, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu dapat diumumkan oleh otoritas jasa keuangan pada situs otoritas jasa keuangan. Ayat 2 pasal 21 mengenai pengumuman bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang disertai dengan alasan pembatasan kegiatan usaha tertentu dan tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh bank selain bank sistemik dan atau larangan yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17. Selain pada pasal 21 ayat 3, bank selain bank sistematik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 telah melakukan perbaikan sehingga tidak memenuhi kriteria bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 5 yang diumumkan oleh otoritas jasa keuangan pada situs otoritas jasa keuangan. Pasal 22, bank selain bank sistemik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantor mengenai kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan dan perintah yang telah ditetapkan otoritas jasa keuangan yang dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 16. Kemudian ayat 2, pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan pada tanggal diterimanya pemberitahuan pembatasan kegiatan untuk usaha tertentu dari otoritas jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2. Kemudian pasal 23, bank selain bank sistemik itu dalam pengawasan khusus ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan tidak dapat disehatkan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat ketiga belum terlampaui, namun kondisi bank selain bank sistemik itu menurun sehingga rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 4% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8%
dan rasio JWM dalam rupiah sama dengan 0% dan dimiliki tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3 terlampaui dan rasio KPMM bank selain bank sistemik kurang dari 8% dan atau rasio JWM dalam rupiah itu harus ditetapkan untuk JWM itu dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank selain bank sistemik. Kemudian pasal 24 dalam hal bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai bank selain bank sistemik yang tidak dapat disehatkan. Otoritas jasa keuangan itu memberitahukan secara tertulis kepada bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus yang ditetapkan tidak dapat disehatkan dan LPS untuk memperoleh keputusan terhadap penyelesaian bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus yang ditetapkan tidak dapat disehatkan. Kemudian pasal 25 bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 yang diselamatkan oleh LPS tetap wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang telah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian ayat 2 bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 yang diselamatkan oleh LPS dikecualikan dari penetapan sebagai bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif atau bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.03/2017 yang mengatur tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.